Emang famous masuk surga dengan lu banyak followers, emang lu bakal masuk surga gitu kan? Enggak juga coy. Baru aja beberapa hari Indonesia aman, udah gitu ada kasus lagi gitu kan. Oke, jadi mulai sekarang gue bakal kasih judul video ini bacot yuk. Jadi maksud bacot yuk adalah di sini gue ngebacot dan lu juga boleh ngebacot di komen. Kalau gue salah, lu juga boleh koreksi gue di komen, oke? Nah, jadi sebelumnya kan ada kasus yang orang mau bunuh diri, cuma dia bakal bunuh diri kalau followers dia udah 30.000. Setelah 30.000, nah dia kabur gitu. Cuma di situ kan gue nggak bahas no. Nah, sekarang ada lagi nih. Jadi kalau sekarang ngejual kesedihan gitu. Ngejual kesedihan demi followers. Gue kadang kasihannya sama orang-orang yang mau followersnya gede tapi ngejual kesedihan gitu. Kalau lu mau followers gede terus positif, ya lu harus buat yang positif juga. Nih gue bacain ada kasusnya. Ini gue dapet dari Twitter karena di Twitter lagi rame gitu. Cantik sih, tapi kalau suka ngarang cerita demi atensi skip. Karena cerita palsu, kamu seniormu jadi sasaran. Karena cerita palsu kamu, senior jadi sasarannya. Jijik banget sama orang bansos dengan konten bully. Belajar kasus Audrey. Nah, jadi kan sebelumnya ada kasus Audrey yang tadi dibully 12 orang, tak berapa ya? Gue lupa. Kasus itu sebenarnya bohongan, drama doang. Tapi udah karena kasusnya udah lewat juga, gue liatin videonya. Jadi dia tuh buat video di TikTok kalau dia dibully satu sekolah. Terus di video itu dia nangis-nangis gitu. Ini nggak tahu sih lagunya copyright atau enggak. Jadi inti dari video itu adalah kalau dia itu dibully sama satu sekolah. Jadi awalnya dia kayak excited bakal masuk SMP dan punya teman banyak. Tahu-tahu pas di SMP dia justru dibully gitu. Nah, menurut gue ada dua kalau dia dibully gitu. Yang pertama apa? Emang karena murid-murid di sana suka bully tanpa alasan, atau kedua emang karena dianya yang kelakuannya nggak bener gitu. Dan menurut gue kalau dari poin pertama, kalau satu sekolah ngebully nggak masuk akal lah sih. Emang dianya ngapain gitu? Kecuali dianya ngelakuin yang nggak bener. Terus masa iya satu sekolah ngebully gitu? Kayak nggak ada yang sadar, nggak ada yang laporan atau gimana biar orang-orang yang ngebully stop ngebully gitu. Kalau dicari titik alasan kenapa dia dibully, dari fisik nggak mungkin sih. Jelek kagak, cantik iya. Terus kalau kelakuan, nah kalau kelakuan bisa tanyain. Terus yang kedua, apa memang dia yang bermasalah? Nah ini kalau dia yang bermasalah wajar kalau dia dibully gitu. Kalau menurut gue kadang orang-orang rela gitu demi followers, dia bakal ngelakuin apa aja. Kayak dia ngejual kesedihan gitu contohnya, biar banyak orang yang peduli dan banyak follow juga. Nah jadi ada yang komen nih dari kakak kelasnya gitu. Hai, aku kakak kelasnya Fiza, OSIS juga. Aku tahu Fiza kenapa bisa bermasalah dari awal MPLS. Ya udah gitu no komen aja. Nah, dia sendiri udah ada masalah dari awal MPLS. MPLS itu masa perkenalan lingkungan sekolah, bener ya? Nah, kalau lu udah diserang satu sekolah gimana, coy? Omongan lu yang awalnya bohong terus jadi kenyataan dibully satu sekolah. Bukan satu sekolah lagi kalau kata gue, emang udah se-Indonesia. Terus nanya, kalau beneran sedih gitu, emang terbesit buat video pakai kamera depan terus ngezoom dan ngezoom banget. Supaya gue kalau nangis ngeliat cermin aja makin nangis, woi. Kayak dalam hati, ya Allah, muka siapa ini? Muka siapa jelek banget. Tapi mungkin tiap orang beda-beda kali ya. Mau dibully atau enggak, tiap lihat orang ngevideoin diri sendiri sambil nangis tetap jijik. Kok bisa ya sambil nangis buka kamera? Ya kali dibully angkatan tanpa alasan. Orang-orang enggak se-freak itu kali. Bocil zaman dulu sedih masuk kamar, nangis sendiri terus keluar kamar udah kayak biasa aja dan nutupin biar gak ketahuan. Lah sekarang bocil lagi sedih ke seluruh dunia harus tahu, tapi nggak mau ngadu ke tuannya. Nah itu, kalau lu sedih ya lu harus ngadu ke Tuhan. Bukan ngadu, berarti lu cerita ke Tuhan lu kalau lu punya masalah gitu biar ketemu jalan keluar. Nah jadi ada komen nih, emang famous masuk surga dengan lu banyak followers, emang lu bakal masuk surga gitu kan? Enggak juga coy. Kalau mau masuk surga ya lu harus berbuat baik gitu. Nah terus ada lagi nih yang bikin gue kayak bener juga sih. Hai sekalian, aku nitip ya, udah lama ada di galeri aku. Kayaknya timing yang pas deh buat seri ini. Dia hanya ingin berkarya kok. Silakan beri kritik yang membangun, jangan bully dan body shaming yang tidak suka. Tinggal skip konten dia tanpa pernah meninggalkan jejak bulian. Play nih videonya.
ya lu harusnya lihat orang lain gitu. Ada orang yang dibully bener-bener dan lu yang gak dibully malah justru ngedrama kalau lu dibully gitu. Ya justru gue kasih kayak gitu coy. Karena orang-orang yang dibully tapi dia gak dapat perhatian, justru orang yang gak dibully malah dapat perhatian banyak gitu. Nah sekarang kalau masalahnya udah rame, udah gede juga, lu mau gimana coy? Orang udah masalah udah gede, satu sekolah tahu, se-Indonesia justru tahu. Gue gak tahu apakah dia seneng karena followers banyak atau bisa aja dia ngedon. Tapi kalau menurut gue orang-orang kayak gini nih, orang-orang yang ngeburu followers, kalau kena kasus kayak ginian, gue yakin dia nggak ngedon, cuma dia pura-pura ngedon aja dan dia bakal muncul lagi setelah ntar kalau kasusnya udah ketimbun gitu. Ada lagi nih kasus kedua, gue sekalian aja bikin video 2 kasus karena kalau satu-satu capek juga ngeditnya makin lama. Nah jadi kasus kedua adalah ada bocil yang mau jadi YouTuber tapi dia pakai judul demi bantu nenek. Tapi pas gue lihat di videonya ya nggak tahu juga dia ngapain gitu, cuma ngevlog gak jelas sama adiknya buat masker dari daun pisang. Nah jadi di FB dia bikin posting gini, bantu guys supaya bisa membantu nenek saya yang sedang sakit, dengan subscribe dari kalian telah membantu saya supaya cita-cita saya dapat terwujud menjadi YouTuber terkenal meskipun dengan alat yang sederhana kayaknya. Nah terus kalau udah kayak gini nih pasti ada juga yang muncul bakal niruin kayak gini juga. Di kasus kedua adalah ada bocil juga yang buat kayak ginian, saya ingin menjadi YouTuber untuk membantu orang tua. Ada lagi, saya ingin menjadi YouTuber buat bayar token listrik. Gimana ini? Justru sekarang YouTube adalah tempat orang-orang ngemis ya. Makin gak ngerti lagi yang YouTube sekarang sama orang-orangnya gimana. Nah jadi pertama kalau lu mau bantuin orang tua lu bisa pakai cara lu belajar, lu bisa pakai cara bantuin pekerjaan rumah. Kalau enggak lu nurut gitu, lu itu udah ngebantu orang tua lu tanpa harus lu kayak ngebuat video nggak jelas terus upload ke YouTube. Nah kedua, kalau lu mau bantu orang tua lu dengan konteks yang ada duitnya, ya lu jangan buat video di YouTube ya, karena YouTube nggak bakal bisa kalau lu hari ini buat video dan lu bakal dapet duit juga hari ini. Apalagi kalau akun lu ya akun baru gitu, peraturan YouTube aja 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Gue yang 10 bulan aja belum dapat duit coy. Nah yang ketiga, kalau lu mau ngasih duit ke orang tua lu, ya lu kerja, jangan buat video di YouTube gitu ya. Lu bisa kerja apa aja, misalkan kayak lu bantuin orang, lu dapat duit. Kalau enggak lu minta kerjaan lah ke orang lain lah, apa aja yang penting halal gitu. Ya siapa sih yang nggak mau bantuin orang tua? Semua orang pasti pengen lah bantuin orang tua gitu. Apalagi sekarang ekonomi lagi susah dan lu tahu sendiri sekarang lagi corona. Gue nggak tahu dia bener mau bantu orang tua atau karena dia mau ngejar followers aja biar followers dia banyak terus dia cepat monetisasi dan dia bakal dapat duit. Dan gue juga nggak tahu dia duitnya bakal dikasih orang tua atau enggak, atau dia buat foya-foya gitu. Nah tadi gue cek ke Google, nenek sakit tanpa harus gue mencet gambar, di sini udah ada urutan ketiga. Nah jadi segitu aja video dari gue cuma mau bahas yang menurut gue orang-orang rela gitu jual kesedihan demi followers, demi subscriber. Nah jadi ya kedepannya juga gue bakal sering buat video bacot yuk gitu. Kalau lu mau bacot ya lu bisa juga komen di bawah, kalau gue salah ya lu bisa juga ngoreksi kata-kata gue yang salah, jadi biar kedepannya gue nggak salah lagi gitu. Oke jadi segitu aja video dari gue. Kalau lu suka ya lu like, kalau lu nggak suka ya udah. Terus jangan lupa video share ke teman-teman lu yang suka pansos atau jual kesedihan demi followers. Oke jangan lupa juga subscribe biar channel gue cepet 1000 gitu deh bulan ini lah. Padahal nanti bulan ini 5000 gue. Oke sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye.